Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernur Rahman. Saya dari UPPJ Kota Malang. Hari ini kita akan belajar terkait beberapa komen atau beberapa prompt di CMD di Windows. Oke, langsung kita eksekusi. Let's do it. Oke teman-teman, ini udah saya siapin beberapa komen prompt untuk di CMD yang akan kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama ini ada CD. CD ini adalah untuk digunakan berpindah directory. Maksudnya itu kita bisa pakai CD ini itu untuk berpindah dari folder satu ke folder yang lain. Contohnya, oke, kita pakai CD. Kita pengen masuk ke mana ini? Kita pengen ke download misal. Nah, kita itu sebenarnya udah berada di local disk C kan. Kita ingin berpindah ke folder download. Caranya itu tadi, CD downloads. Ada salah penulisan. Nah, dia langsung masuk ke folder download. Oke, itu fungsinya CD. Terus yang kedua itu ada CLS. Oke, CLS itu fungsinya membersihkan seluruh tampilan di CMD. Jadi CLS ini buat ngilangin prompt-prompt yang ada di sini, atau mungkin kalian udah ngetik apapun di sini terus banyak banget kayak gini. Itu CLS fungsinya buat clearing atau clear the screen. Oke. Yang ketiga ada CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Itu artinya dia akan menampilkan ada perintah apa yang bisa digunakan dengan CLS. Tapi karena CLS ini cuma satu, jadi dia langsung cuma nampilin clear the screen. Dia hanya beritahu bahwa ke CLS ini fungsinya adalah clear the screen. Udah gitu aja. Keempat, kita bahas terkait dir slash tanda tanya. Dir slash tanda tanya. Dir slash tanda tanya itu untuk menampilkan informasi bantuan tentang cara penggunaan dir. Jadi dir ini ketika kita tambahin slash tanda tanya, artinya kita meminta untuk dir ini bisa dipakai untuk apa aja. Kita coba. Nah, dia akan ngasih tahu bahwa dir itu nanti bisa digandeng atau bisa dibuat untuk ke slash B, slash C, dan lain-lain. Kalau dir slash tanda tanya. Kemudian ada IP config, CLS. IP config slash tanda tanya, sama seperti tadi, slash tanda tanya. Kuncinya adalah kalau ada slash sama tanda tanya, artinya kalian pengen tahu atau kalian memerintahkan komputer itu buat ngeberitahu ada opsi atau daftar apa aja ini yang bisa dipakai IP config. Seperti di keterangan, IP config menampilkan daftar semua opsi, itu kan, menampilkan daftar semua opsi karena ada slash tanda tanya. Kita coba. Nah, keluar IP config itu bisa dipakai nanti ada slash renew, ada slash release, dan lain-lain. Jadi ketika kalian pakai IP config itu nggak hanya IP config aja, kalian bisa gandeng dengan slash renew misal. Nah, sekarang kita bahas IP config. IP config itu untuk menampilkan informasi IP address. Jadi kalau kalian pakai prompt IP config, kalian tahu nih IP kalian itu berapa. Nah, ini IP kalian udah dapet. Ini kalau punya aku 192.168.1.1 itu aja sih.
Jadi kalau dia IP config cuma nampilin simpelnya aja karena kalian pengen tahu IP kalian berapa. Nah sekarang ada IP config /all, IP config /all. Nah sebenarnya sama untuk nampilin IP, cuman kalau al itu lebih lengkap dan lebih rinci. Kayak ini. Kalau tadi dia hanya tujuannya buat nampilin IP aja. Kalau al, kalian akan diberitahu name-nya kalian apa, Ethernet, WLAN, LAN, adapternya apa, sampai IP kalian juga tertera, IP ke versi 6 juga ada. Lebih lengkap lah untuk IP config /all. Oke, selanjutnya kita ke IP config release. IP config /release. Release. Ini hati-hati ya teman-teman. Ketika kalian pakai coding seperti ini atau pakai prompt kayak gini, kesalahan satu huruf aja kalian udah nggak bisa digunakan untuk perintahnya. IP config /release menghentikan koneksi IP saat ini dan melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP. Jadi IP release ini simpelnya teman-teman, itu kalian mau mendisconnect jaringan kalian. Disconnect. Simpelnya itu kayak gini. Kalau kalian pakai IP config, kalian ya matiin koneksi kalian. Udah simpelnya kayak gitu. Nah, mati dia. Tuh, mati. Nah, untuk ngidupinnya kita pakai IP config renew. Udah itu aja. IP config renew. Tuh kan nyala, dia nyala lagi. Udah itu aja. Kalau kalian pengen matiin atau disconnect, kalian pakai release. Kalau kalian pengen connect lagi, kalian pakai IP renew. Oke, kita bahas selanjutnya. Di IP config display DNS menampilkan isi cache DNS lokal. IP config /display DNS. Ya, dia akan nampilin DNS seperti namanya, display DNS, tampilkan DNS-nya. Asalnya kita itu ngeberitahu, kita ngasih komen ke komputer tuh kayak gitu. Menampilkan isi cache DNS lokal. Nah inilah, tadi aku udah buka Adobe, terus OBS, banyak, udah pokoknya. Sekarang setelah tadi ya IP config /display DNS. Kalau ini kan, kalau display DNS itu kan buat nampilin DNS. Nah kalau IP config /flash DNS, dia akan hapus semua IP ini. Dia akan hapus DNS ini. Successfully flashed the DNS resolver cache. Untuk DNS udah dihapus. Kita cek /config /display DNS. Nah, nggak sebanyak yang di atas kan, karena ada beberapa yang udah dihapus dan kita udah buka terus kan. Tuh berbeda. Nah kita juga udah buka kan. Pokoknya untuk
ipconfig flush DNS itu buat menghapus change DNS. Terus ada lagi ipconfig register DNS, memaksa komputer untuk mendaftarkan ulang nama host, nama alamat IP-nya ke server DNS. Oke, selanjutnya kita bahas terkait ipconfig register DNS. Jadi dia itu untuk memaksa komputer untuk mendaftarkan ulang nama host dan alamat IP-nya ke server DNS. Kita pakai ipconfig slash register DNS. Oke, sorry ada yang salah. ipconfig register DNS. Siap, dia jalan. Oke, dia udah jalan, dia udah didaftarin, dipaksa untuk mendaftar. Sekarang kita lanjut ke ping. Ping ini teman-teman, kalau kalian cuma pakai ping, dia pasti akan nampilin perintah lagi. Mau ping ke siapa? Mau ping ngapain? Kayak gitu kan. Nah, jadi harus ada target. Kalian mau tes atau mau manggil siapa? Misal, ini aku pakai google.com. Aku mau ping google.com dong. Aku mau ping google.com dong. Atau aku mau manggil google.com. Oke, kita cek. Dia bisa reply from bla 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 bla. Bisa. Kita lihat juga di ping static. Kasarnya kita udah ngirim 4 paket nih. Yang diterima ternyata 4 paket juga. Dan lossnya nggak ada. Dan itu bisa berarti. Kita bisa nge-ping Google. Kita bisa manggil Google. Terus kita ke Netstat, menampilkan daftar koneksi jaringan aktif. Netstat ini Netstat. Oke. Dia akan jalan. Dia akan nampilin beberapa jaringan yang mungkin kita pakai atau yang ada di sini. Bagaimana? Dia akan nampilin di sini. Nah, ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lah. Ini udah ditampilin. Business start, sekarang tracer. Sama, tracer ini juga harus ada tujuannya juga. Kalian mau menampilkan rute kemana? Kayak misal tracer Google. Aku mau nampilin rutenya kalau aku ke Google rasanya gitu. Jadi tracer.google.com. Nah, ini dia jalan. Over a maximum of 30 hops atau mungkin kurang lebih maksimalnya itu 30 langkah kalau mau pergi ke google.com. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kira-kira nanti itu ada berapa langkah sih dari kita ini sampai ke google.com. Nah, ini udah 5 langkah yang berjalan. Kalau keterangannya sih maksimal 30 langkah. Cuman kadang kalau kita pakai tracer ini kadang nggak sampai 30 langkah, kadang ada mungkin ada yang 10 langkah, 15 langkah. Mungkin aku skip kali ya teman-teman, nanti kalau udah selesai langkahnya aku tampil lagi. Ini oke teman-teman, ini udah selesai. Untuk tracer ke UTC ID, kita nunjukin rutenya itu ternyata ada 9 langkah. Ini hasilnya, ternyata ada 9 langkah. Oke, kita lanjut ke patch ping. Kombinasi antara ping dan tracer menampilkan
rute dan statik kehilangan paket pada setiap simpul atau rute jaringan. Jadi kalau PassPing ini kombinnya atau ping sama tracer itu dijadikan satu lah, simpelnya kayak gitu. Oke, kita cek. Dia dimulai dari desktop. Dia dimulai dari desktop. Ini adalah punyaku. Ini punya saya. Sampai nanti ke UTAC ID. Jadi rutenya itu ada berapa langkah dari laptop saya sampai ke UTAC ID, dan itu secara statistik. Nah, ini ada 9 langkah, sama juga berarti, tapi dia lebih simple karena dia lebih statistik. Dia dari laptop saya ke IP 192.1.1, terus ke sini sampai ke servernya UTID, cloud proxy, bla 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 bla. Computing static for 225 detik. Untuk prosesnya sekitar 225 detik. Kita tunggu aja, teman. Jadi ini udah kurang lebih udah tampil sih, udah berjalan, tapi ini lama, mungkin tak bersingkat ya. Ini aku cancel sih sudahnya, tapi ini udah jalan kok. Oke, kita lanjut ke NS lookup. Digunakan untuk mengetahui informasi DNS. Jadi ya kita tahu kita mau nampilin DNS-nya dari target. Misal kita pengen nampilin DNS-nya UT aja ya. NS lookup. Terus sama ut.ac.id. Ini servernya nggak tahu addressnya. Ini addressnya namanya UTACID, addressnya 192.124.299.128. Udah, cuman kita ngambilin DNS-nya UT aja. Terus kita lanjut ke NetSH. Alat untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Kita cek NetSH. Berarti NetSH ini harus ada tambahan. Oh iya, NetSH itu misal kita mau nampilin atau mengelola VLAN, misal kita tambahin aja NetSH VLAN. Nah, ada tambahannya lagi ternyata masian. NetSH VLAN show. Kita pengen lihat aja dulu. Nah, ini udah keluar, mulai dari show driver, show filter, dan lain-lain. Oke, lanjut kita ke root. Digunakan untuk melihat dan mengubah tabel routing IP ke komputer. Cek. Kita cek mana tadi routing. Oke, ternyata masih ada command prompt selanjutnya. Ini kita coba lah root print mungkin. Oke, kita cek. Kita mau nampilin root print, kita mau nampilin rute tabel routing IP komputer kita. Nah, ini active root network destination network gateway interface metric. Nah, ini udah keluar, sampai IP versi 6 nya juga keluar. Terakhir kita bahas net. Kita cek net juga butuh tambahan komen. Kalau kita munculin net aja, dia akan minta lagi net up mau ngapain kayak gitu. Nah, kalau lihat fungsinya kan kumpulan perintah untuk mengelola jaringan dan sistem seperti penggunaan layanan dan koneksi. Ini nanti di next video lah kita bahas satu-satu yang lain. Sementara ini kan kita pakai net dulu. Kalau kita pakai net aja, dia akan ambilin beberapa komen lagi, mau net apa kayak gitu kan. Kita cek satu lah, net view misalnya.
Oke, nah. Misalnya user tuh kayak nah kalau kita net user dia akan ambilin administrator, default account, fair ini punya saya atau saya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu untuk beberapa komen, beberapa perintah untuk di CFD. Mungkin ada beberapa komen prom juga tadi yang masih banyak yang perlu kita bahas juga, kita kulik juga mungkin di next video lah. Oke, terima kasih. Saya Ferin Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.